Shalom. Terima kasih kepada Ibu Gembala, semua hamba-hamba Tuhan, juga semua jemaat yang sudah hadir pada hari ini, dan juga pada jemaat-jemaat online supaya sama berkatnya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita nyanyikan sebuah kasih yang Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan sungguh. Amin. Jangan dimana kita rasakan kasih dan kuasa Tuhan kepada kita.
Tuhan. Kalau kami ada saat ini, kami tahu semua ini bukan oleh karena kuat gagah kami, semata-mata semua oleh karena kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Betapa kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau yang sudah tebus kami dengan harga yang mahal. Lewat darah-Mu yang kudus yang tanpa cacat celah itulah Engkau sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami adalah milik-Mu. Kami tidak perlu takut sekalipun dengan keadaan saat ini. Membuat setiap kami jemaat-Mu, membuat setiap kami hamba-hamba-Mu tidak dapat berkumpul ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur pada saat ini boleh kami bersama-sama dengan jemaat-Mu. Sekalipun sebagian masih ada di rumah ya Tuhan, biarlah tetap penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, lawatan Tuhan, berkat Tuhan yang akan melimpah terus kepada kami sampai Yesus datang kali yang kedua. Kami tahu di semua penggenapan firman-Mu Tuhan ini belum seberapa. Tiba saatnya, satu saat akan datang lagi yang lebih besar ya Tuhan. Apakah iman kami ada? Apakah kami berharap sebelum kepada Yesus? Yesus yang menjaga nyawa, Yesus yang menjaga hidup kami, Yesus yang menjamin kami. Kami tidak perlu takut itu ya Tuhan. Kami bersyukur karena semua ini atas sepengetahuan Tuhan. Di masanya semuanya itu akan lunas, akan habis ya Tuhan. Sekalipun saat ini sudah banyak korban oleh karena penyakit corona ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena bukan hanya Indonesia tetapi semua dunia ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melawan dunia supaya Tuhan ciptaan-Mu itu jangan satu pun yang binasa, tetapi ciptaan Tuhan itu Yesus mau supaya semua bertobat, supaya semua percaya kepada nama-Mu, karena hanya satu nama yang dapat menyelamatkan kami, hanyalah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, lewat Tuhan Yesus wabah penyakit corona ini membuat dunia gemetar, membuat dunia gentar, supaya semua dunia hanya berharap kepada Allah yang satu, yaitu Yesus Kristus, Hakim yang adil yang akan datang satu saat. Terima kasih ya Tuhanku, kami percaya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Sekalipun dimanapun, di pelosok dunia pun, Tuhan di desa-desa, Tuhan di lereng-lereng gunung, maka Tuhan ada di sana. Dan Tuhan akan tetap pelihara, Tuhan akan tetap memberkati. Terima kasih Tuhanku yang baik. Tiba saatnya kami mulai ibadah kami. Mari Kau pimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Kuasai kami terus dengan Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu saat ini Tuhan yang ada di rumah sakit, tentang lawatan Tuhan ada yang akan memelihara hamba-Mu sampai besok dia akan dioperasi ya Tuhan. Tuhan, biarlah dokter Hutapea, Tuhan Yesus urapi tangannya Tuhan supaya tepat Tuhan kepada hal yang akan dioperasi, sehingga hamba-Mu akan melihat mujizat terjadi karena pernyataan penglihatan dari Tuhan Yesus. Ibu Panggabean di Cibubur, Tuhan Yesus, bahwa hamba-Mu ini tidak tahu Tuhan, tapi Tuhan mengetahui, sehingga lewat hamba Tuhan ini, hamba-Mu Tuhan akan oknam Tuhan, tapi Yesus menghibur. Inilah genapnya. Betapa luar biasanya Engkau Tuhanku, sebelum terjadi Engkau sudah katakan, supaya hamba-Mu jangan takut, tetapi hamba-Mu ada penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Tuhanku yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami. Mari Tuhan Yesus Kau pimpin, urapi Tuhan yang mau pujian, khususnya firman-Mu dengan musik, urapi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang bawa berkat dan bersyukur pagi hari ini. Kami serahkan doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Saya suka banget karena rame semuanya. Amin. Amin. Kita ngobrol lagi. Selamat datang kepada jemaat yang kemarin di rumah, sekarang sudah di gereja. Luar biasa. Ada jemaat online, mungkin semuanya bisa ke gereja lagi bareng.
Amin. Kita loncat-loncat dulu. Amin, amin. Lagu Kau Gunung Batu. Yes, haleluya. Tuhan Yesus masih sama. Amin.
membela kita. Amin. Masih ada Tuhan di mata Amin. kita Yes. yang menjadi menara kuat kita. Amin. Tuhan Yesus, jikalau pada hari ini Tuhan, kami Tuhan masih ada kesakitan, penyakit dan semuanya Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan, Tuhan lawat kami Tuhan, Tuhan hapuskan segala penyakit kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada hari ini Tuhan bukan hanya kewajiban kami Tuhan, tetapi kami rindu Tuhan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, biar nanti hamba Tuhan yang berbicara tentang roh Tuhan, biarlah itu ada daripada Engkau, bukan semata dari mulutnya sendiri. Dan Bapa berkatilah juga Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang sudah berpartisipasi hingga pada jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah, bahkan yang hadir di gereja pada saat hari ini Tuhan. Lingkupi kami Tuhan dengan kasih kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap badai pasti kami bisa lewati bersama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Shalom. Shalom Pak ini dan jemaat yang ada di rumah, shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Haleluya. kita semua. Puji Tuhan, kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Tuhan kita sehingga kita bisa berkumpul beribadah bersama di tempat ini. Dan tentunya jemaat yang ada di rumah juga pasti masih sehat-sehat aja, saya yakin, karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Baik saudara, mungkin seharusnya hari ini Bapak Gembala yang pelayanan, tapi kita udah dengar tadi Bapak Gembala harus di opnam dan akan menjalani operasi. Kita nanti akan doakan sama-sama supaya Amin. operasinya semua lancar. Amin. Karena ya lagi ya saudara, saya nggak bosan-bosan bilang mata itu salah satu indera yang paling penting menurut saya. Karena kalau nggak ada mata ya kita nggak bisa lihat dengan nyaman gitu. Kalau kita misalnya indera penciuman hilang, ya udahlah ya. Justru enak orang kentut kita nggak bisa cium. Tapi kalau mata, aduh itu mau lihat istri kita yang cantik nggak bisa. Mau lihat anak kita yang lucu nggak bisa gitu kan. Ya, jadi kita doakan nanti sama-sama ya saudara ya. Amin. Baik saudara. Amin. Hari ini kita ayatnya nggak begitu berat, kita ayatnya yang simple-simple aja, tapi tentunya tetap dalam ya saudara ya. Yes. Baik, kita pertama kita buka dulu yuk saudara. Kita buka di Lukas 16 ayat 10. Ini pasti jemaat udah pada hafal ya kalau ayat yang ini ya. Kita lihat Lukas 16 ayat 10, boleh dibacakan? Bunyi firman Tuhan. Ya. Lukas pasal 16 ayat 10. Ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ya. ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya, saudara, ini ayatnya simpel kan? Setia sama perkara yang kecil. Perkara kecil itu artinya hal-hal yang kecil. Pekerjaan yang kecil. Atau kita harus belajar dari sesuatu yang kecil. Ya, karena kalau kita nggak belajar dari sesuatu yang kecil, nggak akan kita belajar sesuatu yang besar. Contohnya saudara, kalau kita hidup mau lancar ngomongnya nih, mau jago ngomong, speakingnya jago, pasti kita belajar dari A, B, C, D dulu ya, baru jadi suatu kata. Nanti dari kata kita belajar lagi bikin kalimat, dari kalimat paragraf dan seterusnya. Artinya kita harus dari yang paling kecil. Gak mungkin tiba-tiba Krisya nongol udah langsung mama, waduh, Masukin lagi. sama ibu hari orang dimasukin lagi langsung. Serem. Iya kan? Ada proses. Iya. Ada proses. Kemarin kalau Krisya di mobil saya udah bisa cicak. Oh iya. Udah mulai jago, itu proses kan pasti Iya. karena dia Iya. sering Iya. cicak, sering nyanyi cicak di dinding, akhirnya dia bisa ngomong Iya. cicak, Iya. bisa ngomong mama. Begitu juga Arden. Iya. Pertama kali saya kenal Arden, waduh, ngomongnya aja apa saya nggak tahu. Sekarang dia ngomong, Bawel udah. udah ada bodo amat, oke, udah bawel banget, udah pinter banget ngomongnya. Itu artinya proses dari Iya. suatu yang kecil. Begitu Iya. juga kita ya yang udah dewasa,
dari pekerjaan kita juga belajar dari yang kecil-kecil dulu. Tentunya, nggak mungkin orang baru kerja langsung jadi manajer. Nggak mungkin orang kerja jadi direktur. Tutup perusahaan itu, saudara. Tutup. Tapi kita belajar dari yang kecil. Nah, kalau saudara sekarang ada di suatu kondisi yang kecil, yang menurut saudara kecil ya, ini menurut saudara kecil, coba kita periksa lagi. Apakah betul pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang kecil? Apakah pelayanan yang sekarang kita lakukan adalah pelayanan yang kecil? Mungkin di mata orang lain, gereja ini kecil, pelayanannya kecil, tentu tidak seberapa dibanding mega church yang ada. Begitu juga pekerjaan kita. Mungkin di luar sana ada orang yang bisnisnya udah triliunan, miliaran, yang cuma nguncang-nguncang kaki diem. Gajinya nih saudara 1 detik, kalau dibagi 1 detik, gajinya tuh udah 200.000. Ada 1 detik loh 200.000. Mungkin sekarang kita buat ngumpulin 200.000 aja butuh berhari-hari, butuh berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Mungkin menurut saudara itu kecil, tapi kita periksa lagi, apakah itu hal yang kecil? Amin, amin. Ya, hal yang kecil di mata kita belum tentu kecil di matanya Tuhan. Begitu juga dengan diri kita. Kita anggap diri kita diri yang bodoh, susah belajar, pekerjaan kita biasa-biasa aja, keluarga kita gitu-gitu aja menurut kita. Tapi apakah menurut Tuhan seperti itu? Nah, kalau orang yang menganggap dirinya, oh saya udah hebat, saya kaya, saya bisa beli apa aja, pendidikan saya sudah tinggi, saya terkenal. Tapi apakah di mata Tuhan kamu seperti itu? Jadi apa yang kita lihat, apa yang orang lain lihat, belum tentu sama dengan yang Tuhan lihat. Amin. Ya, jadi di sini kita hari ini mau belajar dari suatu hal-hal yang kecil, bahkan mungkin yang kita tidak anggap, tapi Tuhan suruh kita belajar sama mereka. Kalau saudara udah dengar beberapa khotbah saya, pasti udah tahu ayat favorit saya adalah Amsal 6 ayat 6. Immanuel langsung sebut tadi Amsal 6. Udah tahu ya, bahkan ada yang hafal. Setahu saya waktu kemarin kita penutupan tahun, kayaknya Ibu Lilis yang hafal. Karena ini ayat yang menurut saya iya benar juga. Semut itu adalah sesuatu yang kecil, tapi kita disuruh belajar sama semut supaya kita jadi bijak. Bayangin saudara, manusia yang katanya ciptaan paling sempurna, yang paling serupa dan segambar dengan dia, tapi disuruh belajar sama semut. Yang mungkin kita lagi jalannya kita nggak anggap ada semut. Tapi hari ini bukan hanya semut, ada 4 makhluk kecil yang kita disuruh belajar. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang kita akan belajar sama binatang-binatang. Binatang-binatang kecil yang manusia tidak anggap, tapi Tuhan suruh manusia belajar sama makhluk-makhluk kecil ini. Dan percaya saudara, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh dengan 4 makhluk kecil ini, saya yakin kita akan sukses jasmani, kita akan sukses juga rohani. Amin. Kita lihat ya, ini simple ayatnya. Kita buka di Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Kitab Amsal pasal 30 Ya. ayat 24 sampai 28 Ya. bunyi firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Ya. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Semut. Yang pertama kita disuruh belajar sama semut. Lanjut. Pelanduk, bangsa yang Pelanduk ini seperti kancil ya. Pelanduk ini bahasa lain dari kancil. Kalau di Malaysia namanya pelandok. Kalau bahasa Inggrisnya mosdir. Ya. Kalau Indonesianya kita kenal dengan kancil biasanya. Oke, lanjut. Bangsa yang lemah, Ya. tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ya. Belalang Ya. yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Oh, kalau belalang saudara udah pasti tahu. Alkitab ini paling sering nyebutin belalang. Kayaknya salah satu hewan paling sering disebut belalang Iya. di Alkitab. Lanjut. Cicak
Ya, yang dapat kau tangkap dengan tangan, Oh. tetapi yang juga ada di istana-istana Ya, raja. cicak ya kesukaannya Gracia. Tapi saya paling gak suka sama cicak. Tapi saya disuruh belajar sama cicak, saudara. Novita paling tahu. Kalau ada cicak, dia yang turun tangan. Saya nggak tahu kenapa. Saya geli banget sama cicak. Apalagi kalau buntutnya udah copot, saudara. Saya bingung. Ada makhluk yang badannya udah terbelah, tapi malah badan yang tertinggal itu lebih agresif, saudara. Saya geli. Makanya saya geli. Saya pernah, saudara. Ini kita sebelum masuk ya. Saya waktu SMA, badan saya sebesar ini nih, saudara. Waktu SMA saya lebih besar lagi, saudara. Jadi saya waktu ulang tahun dikasih cicak kecil sama teman saya. Saya dikejar-kejar, saya lari, saudara. Saya lari kenceng banget. Terus saya akhirnya ketangkap karena teman saya kurus, ya. Terus jadi larinya cepat. Iya. Akhirnya saya terpojok, saudara. Saya nangis, saudara. Gara-gara cicak kecil. Gara-gara cicak kecil saya nangis. Mungkin karena itu juga saya jadi makin trauma. Tapi semalam saya baca, justru saya harus belajar nih sama si cicak. Ya, walaupun saya nggak perlu miara cicak ya, tapi saya bisa belajar sama cicak. Ya, saya sampai searching di Google tentang cicak itu istimewanya apa aja, saudara. Walaupun saya geli, pokoknya ada gambar cicak saya scroll aja, saya baca tulisannya aja. Geli banget, saudara. Oke, yuk kita masuk yang pertama ya tadi. Ada 4 binatang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Wah, cekatan ini nih artinya macam-macam ya, saudara. Artinya tuh dia bisa lincah, cepat belajar, cepat tanggap. Terus misalnya ada kan kita kalau ngajarin orang, wih cepat bisa. Enak ya kalau ngajarin orang yang cepat bisa. Ini orangnya cekatan. Ya apalagi kalau dalam bisnis atau pekerjaan, paling enak tuh kalau punya anak buah, baru kita kasih tahu A, wih dia udah tahu sampai B. Enak tuh. Ya jangan kita udah ajarin A, B, C, D, terus A-nya aja belum bisa masih. Repot itu, saudara. Ya, jadi kita di sini suruh belajar sama 4 hewan ini supaya kita jadi cekatan juga seperti mereka. Yang pertama, ini udah tahu ya, kita disuruh belajar sama semut. Di sini dikatakan, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Betul sekali, saudara. Semut ini sangat tidak kuat. Jangankan saya yang nginjak, Gracia yang nginjak aja mati semut, saudara. Jadi semut ini benar-benar lemah banget, kecil banget. Bahkan kalau kaki saya nih nginjek sarang semut, itu udah jutaan semut pasti mati, saudara. Karena lemah banget semut itu. Ya kan? Tapi kalau semut merah ya serem juga ya, saudara ya. Nah, tapi di sini dikatakan, tapi dia menyediakan makanan di musim panas. Nah, semut ini coba yuk kita buka di Amsal 6 ayat 6 sampai 8 ya, supaya kita lebih tahu kenapa kita disuruh belajar sama semut. Karena kebetulan semut ada dibahas di ayat yang lain ya, dan cukup lengkap. Kita lihat Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, Ya, pergilah kepada semut, ya, perhatikanlah lakunya, ya. dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Oke, di sini dikatakan kita disuruh perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Ya, yang pertama, saudara, kalau kita lihat semut, yang pasti ada di benak kita, semut itu ramah. Setiap ketemu temannya, beradu pala. Setiap ketemu temannya, beradu pala. Ya kan? Kalau kita ketemu ibu gembala, gini. Ketemu Pak Andre, kabur. Melos dia. Iya kan? Kalau ketemu Pak Arden, wah Pak Arden baru gitu. Jangan ya, saudara. Semut, saudara, nanti perhatiin kalau di rumah ada semut, perhatiin. Nggak pernah skip tuh satu semut pun ya. Pluk, nabrak lagi. Itu ngobrol, mereka interaksi antar sesama ya. Artinya semut ini adalah hewan yang ramah tamah. Ya, ini saya ada ambil beberapa poin kehidupan yang kita bisa ambil dari semut. Oke, tadi yang pertama dia adalah ramah sama semua bangsanya, sama semua orang, sama semua kawanannya dia ramah. Ya kita maksudnya juga maksudnya begini, saudara. Semut itu kan ada koloninya, ada kelompoknya. Seperti kita lah, di sini ada kelompok. Nanti kalau kita ketemu di jalan, kita saling sapa. Ya, bukan artinya saya bilang setiap semut nih setiap ketemu nyapa.
Ntar kita di jalan setiap ketemu orang kita nyapa. Jangan juga saudara. Capek. Dan kita dibilang malah gila. Ini siapa sok kenal? Bapak. Siapa? Ya kan? Tapi kan kalau kita ketemunya, Pak Andre. Enak. Pasti Pak Andre jawab, Ibu Aritona. Gitu. Ya kan? Dibales. Bu Lilis misalnya. Pak Arden. Dibales lagi. Bu Lilis. Enak. Tapi kalau Bu Lilis nyapa orang yang ada di pinggir nih. Pagi Pak. Bingung. Nah, maksudnya kok semut juga ada koloninya, sama kayak kita juga kalau kita ketemu orang yang kenal, ya kita sapa. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ada ketemu orang, misalnya mungkin kondisinya nggak bagus atau apa gitu, misalnya kayak ya kita kasihan lah ngeliat dia, itu kalau kita mau nyapa boleh juga. Atau ada orang hebat kayak Jokowi misalnya, kita ketemu Jokowi sapa ya sapa aja, walaupun Jokowi nggak kenal kita, nggak apa-apa, tapi kita tahu dia minimal saudara, ya. Oke. Yang kedua saudara, yang bisa kita ambil dari semut adalah ini semut ini bekerja samanya sangat bagus saudara. Kemarin saya lihat semut itu di dalam satu koloninya dia ada tugasnya masing-masing. Ada tugasnya yang bikin sarang, ada yang tugasnya mencari makanan, ada yang tugasnya menjaga kandang dari musuh, ya kan? Ada yang tugasnya bertelur dan lain-lain saudara. Semut ini tugasnya macam-macam dalam satu koloninya. Ini artinya kerjasama antar semut itu bagus. Lagi saudara, mumpung lagi bahas satu tugasnya masing-masing, ini juga berbicara tentang menjadi berkat untuk setiap orang. Berkat ini kalau ada yang nonton di YouTube ya, berkat atau persembahan yang kita berikan itu nggak melulu tentang uang ya. Di YouTube-nya kita Gereja Penyebaran Injil itu Pak Andre ada pernah bahas persembahan itu nggak melulu tentang uang ya, tapi persembahan yang kita bisa berikan lewat misalnya tenaga kita, waktu kita. Jadi nggak melulu soal uang ya saudara ya. Sama seperti kita di pelayanan ini. Mungkin kalau ada uang ya kita harus tentu tetap berikan ya persembahan uang itu, perpuluhan, persembahan yang ada di sini itu tetap kita akan berikan. Nah tapi kalau ada berkat yang lebih boleh juga dalam bentuk uang. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya bantu-bantu tenaga, misalnya nyapu habis ibadah, beresin kursi, siapin sound atau apa segala macam, main musik dan lain sebagainya, itu bentuk-bentuk persembahan yang lain selain uang ya saudara. Itu menjadi berkat juga saudara. Jangan saudara anggap beresin kursi, aduh cuma beresin kursi, itu berkat juga saudara bagi kita. Ya, karena kursinya saudara beresin, orang jadi nggak capek. Yang pelayanan pun jadi nggak begitu capek. Udah fokus misalnya, Pak Arden misalnya harus beresin ini, Pak Andre beresin ini, Immanuel beresin ini, kursi udah ada, jemaat-jemaat bantu. Itu luar biasa juga. Jangan pikir itu kecil saudara. Nyapu kecil, mungkin dilihatnya kecil, tapi itu nggak kecil juga saudara. Ya, jadi apa yang saudara lihat kecil belum tentu kecil. Oke, yang kita bisa ambil lagi dari semut tadi ramah, bekerja sama, terus dia adalah pekerja keras dan gigih saudara. Semut ini benar-benar dia bekerja keras. Karena apa saudara? Bayangin, misalnya ada gula di dapur kita, dia harus keluar dari sarangnya. Sarangnya adalah zona nyaman dia. Ibarat sarang itu adalah rumah untuk kita. Tapi kita kan harus cari makan juga saudara. Ya kan, semut juga harus cari makan. Dan dia harus keluar saudara, semut itu harus keluar ke dapur. Dan di dapur dia nanti bisa ketemu cicak, dia bisa ketemu kecoa, bisa ketemu manusia, makhluk-makhluk yang jauh lebih besar dari dia. Tapi dia tidak takut saudara. Ini sama seperti kondisi saat ini. Ada corona di luar sana. Seolah-olah corona itu sangat besar, sangat menakutkan. Akhirnya kita semua diem di rumah, nggak kerja sama sekali saudara. Lama-lama mati kelaparan saudara kalau nggak kerja sama sekali. Ini artinya apa? Walaupun ada cobaan, ada rintangan di luar sana, kalau emang ada hal positif ya saudara ya. Semut juga keluar tadi untuk melakukan hal positif, untuk cari makanan, untuk kelompoknya, untuk koloninya. Kita juga sama saudara, cari kerja untuk cari makan, cari kerja untuk keluarga kita. Ya kan, bukan hanya untuk diri kita ya, diri kita juga, tapi untuk keluarga kita juga. Nah kalau hal positif kita lakukan, jangan
pernah takut untuk keluar, ya. Kalau misalnya ada pemerintah dengar, wah ini ngaco nih orang. Ayo pemerintah kalau dengar, bantuin keluarga yang ada di rumah-rumah tuh, masih banyak yang belum kebantu. Jadi kita saling mengerti, maksudnya bukan kita menyalahkan pemerintah, tapi kita harus mengerti kondisi, situasi yang ada di negara kita. Beda sama di, misalnya di Amerika, dapat bantuannya belasan juta, di Eropa juga dapatnya jutaan, di China juga dapat jutaan. Di kita, dapat beras aja puji Tuhan. Sama Indomie, kebanyakan makan Indomie, corona enggak. Kanker usus iya. Iya kan? Oke, tadi pekerja yang gigih ya, walaupun ada rintangan semut tetap keluar. Kita juga sama, jangan takut. Ya, daripada kita mati konyol di rumah kelaparan, tetap kerja. Pak Arden masih kerja, Pak Andre juga masih kerja, Pak Aritonang masih kerja, masih narik. Walaupun kita tahu sepi, pasti saudara pasti jauh lebih menurun, tapi tetap syukurin ya saudara ya. Minimal kita masih bisa buat makan dulu. Oke? Terus habis jadi gigi, semut memiliki manajemen yang baik. Ya, manajemen yang baik dan pengelolaan yang baik. Tadi dikatakan semut ini ngumpulin makanannya di musim panas, di musim panennya dia nih. Jadi semut itu kalau di sini kan musim hujan sama musim kemarau doang kan. Kalau di China sana ada musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur, ada semua, ada 4 musim. Nah kalau di China, kalau lagi musim dingin, itu benar-benar semut atau serangga-serangga nggak ada yang keluar. Karena terlalu dingin, saudara. Saya aja nggak mau keluar rasanya, saudara. Bisa -7, bisa -10. Bahkan kalau di utara bisa -40. Kalau kuping disentil bisa pecah, saudara. Bayangin manusia aja takut untuk keluar, pakai baju berlapis-lapis. Gimana semut yang sangat lemah, sangat kecil, pasti dia sangat takut. Tapi semut punya ilmu manajemen dan pengelolaan yang baik. Sehingga ketika, sama ya seperti bisnis, kadang bisnis kita, wih, bulan ini omsetnya 10 juta. Wih, bulan depan omsetnya 10 juta lagi. Banyak saudara. Misalnya itu banyak ya. Misalnya biasa kita kebutuhannya cuma 2 juta, tapi kita dapat 10 juta. Banyak kan? 10 juta ini harus disimpan dengan baik. Karena lihat kan kondisi saat ini kondisi yang cukup sulit saudara. Ini bukan musim panen, ini musim banyak orang yang kesulitan. Tapi kalau sebelumnya kita punya manajemen yang baik, kita nggak bakal takut melawan situasi seperti ini. Ya, ini situasi belum seberapa. Ini situasi dimana kalau kita punya duit, kita masih bisa makan, masih bisa beli beras. Nanti ada masa kelaparan. Di situ saya yakin beras saja nggak ada, mau punya duit miliaran juga nggak bisa beli beras. Paling nanti makannya apa? Ulet sagu misalnya, makannya jangkrik. Kalau masih ada itu juga, ya kan kita nggak tahu nanti masa kelaparan itu bakal seperti apa. Pasti lebih susah lagi dari corona ini. Artinya kita harus siap-siap saudara, harus siap-siap. Sama seperti waktu Yusuf, ya kan jadi perdana menteri. Oh dia punya ilmu manajemen yang baik dan itu juga karena dari Tuhan ya. Dia dapat suatu penglihatan juga dari Tuhan supaya untuk menyimpan, karena nanti ada masa yang sulit. Malah akhirnya dia bisa bantu bangsa-bangsa lain. Itu artinya karena dia punya manajemen yang baik, dan tentunya ilmu manajemen ini kita bisa pelajari di dunia, tapi tentunya ada yang natural dari Tuhan. Pasti ada saudara. Kalau nggak ada yang natural dari Tuhan, nggak ada ilmunya di dunia pasti, ya kan? Oke, lanjut ya saudara ya. Ramah tadi udah. Nah, semut ini tunduk kepada pimpinannya, saudara. Ini masih semut nih, semut agak panjang emang. Tunduk pada pimpinannya. Kenapa, saudara? Semut nih kalau yang kita lihat di luar-luar itu bukan ratunya, itu adalah prajurit-prajuritnya, ya kan? Tapi dia tunduk sama ratunya. Artinya dia disuruh ratunya cari makanan di sana. Ada gula di sana, dia pergi. Walaupun ada cobaan, ada rintangan, tetap pergi. Mudah-mudahan itu sama seperti kita. Bapak Gembala bilang, ayo ke Marunda, pelayanan di Marunda, doakan Marunda. Mudah-mudahan jemaatnya sehati. Jadi enak saudara kalau sehati itu, ya kan? Tapi kalau nggak sehati, waduh kita kalah sama semut. Semut aja satu hati. Masa kita enggak? Apalagi saya lihat motor saudara banyak yang Honda. Honda itu slogannya satu hati, one heart. Jadi harus satu hati juga, ya. Oke, lanjut.
Nah, semut tadi tidak pernah takut. Nah, tidak suka cari muka, saudara. Semut ini tidak suka cari muka karena apa? Walaupun tadi dikatakan tidak ada pemimpinnya, dia tetap bekerja dengan sepenuh hati, saudara. Jangan seperti kita katakan yang kerja-kerja di kantor ya. Kalau ada bos, baru kerja. Nggak ada bos, jajan, main sama teman, ngobrol sama teman, main Facebook, main Instagram di HP-nya. Terus bisa juga contohnya kalau di gereja hidupnya baru benar. Kalau di rumah, di masyarakat udah berantakan, itu juga jangan, saudara. Ya, artinya harus konsisten dimanapun kita berada. Kalau kita kan dikatakan jangan panas, jangan dingin ya. Jadi kalau mau panas panas sekalian, mau dingin ya dingin sekalian memang, saudara. Jadi saudara kalau mau bejat ya udah bejat aja sekalian. Jangan di sini baik, di luar bejat. Jangan di luar bejat, jangan di luar baik, di sini bejat. Itu lebih serem lagi, saudara ya. Tapi nggak apa-apa kalau bejat di sini kita bisa perbaiki. Kalau di luar bejat, bahaya, saudara, bisa dipenjara nanti. Oke? Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari dari semut. Yang pertama dia ramah, terus dia tidak pernah takut, dia pekerja yang keras, dia tunduk pada pimpinan, dia punya ilmu manajemen yang baik, dia bisa memanfaatkan masa penuaian dengan baik, dan dia tidak suka cari muka. Tapi ada hal rohani yang bisa kita ambil di sini. Ya, di sini kita bisa ambil artinya apa? Semut itu selalu berani untuk keluar mencari makanan. Sama seperti kita, saudara. Kita juga perlu makanan rohani, saudara. Seperti kita datang hari ini, kita butuh suatu makanan rohani. Ini makanan yang kekal, saudara. Jadi ini juga hal yang positif. Jadi jangan takut untuk keluar. Ya, ini mungkin masih ada himbauan ya PSBB. Mungkin kita harus sedikit menahan diri. Mudah-mudahan kita doakan corona cepat berakhir, supaya kita bisa dengan leluasa lagi mencari makanan rohani kita untuk berkumpul bersama di gereja ini. Kita doakan, saudara, walaupun di 2 hari ini memang ada berita yang cukup tidak mengenakan ya. WHO sudah bilang corona tidak akan pernah berakhir. Kita harus hidup bersama corona. Jadi corona itu nanti akan seperti demam berdarah, akan seperti malaria yang akan selalu ada, itu kata WHO. Ya. Tapi kita jangan takut ya, saudara, ya, jangan takut. Tetap kita doakan, nggak ada yang mustahil nanti bagi Tuhan corona ini dihalusin. Ya. Kita doakan sama-sama, saudara. Nah, ini kalau kita pun sekarang nih kondisi saat ini kita kerja masih berani keluar. Misalnya kalau kita pelayanan di gereja kita masih berani keluar, itu melatih diri kita kalau apa yang WHO bilang nanti itu benar. Itu melatih diri kita, saudara. Oh, nanti kan kita harus hidup sama corona. Tapi kalau kita udah biasa kerja, tetap kerja atau corona, nanti kalau corona itu selamanya sama kita, kita tetap berani kerja, saudara. Ibadah kita nanti tetap berani, saudara. Tapi kita doakanlah ini supaya berakhir. Karena emang gak enak, corona ini pernafasan masalahnya, saudara ya. Beda sama HIV atau AIDS ya. HIV/AIDS itu penularannya melalui darah kan. Kalau kita berhubungan sama dia baru kena. Tapi kalau corona kan pernafasan, jadi lebih riskan kenanya. Tapi kita jangan takut ya, saudara, jangan takut. Kalau saudara ada yang baca berita, baca itu ya udah kita tangkap. Tapi maksudnya jangan jadi ditanamin dalam hati, corona gimana nih? Jangan ditanamin seperti itu ya. Oke. Nah, tadi kita disuruh mencari makanan rohani kita. Oke, dan kedua tadi saya sudah sampaikan di awal, menjadi berkat ya, menjadi berkat untuk semuanya melalui apapun. Melalui uangmu, melalui tenagamu, melalui waktumu, itulah jadi berkat lah, saudara. Apapun, daripada diam di rumah aja, ya kan, di kamar aja, nggak jadi berkat buat siapa-siapa juga gitu. Oke, saudara, sekarang kita masuk ke si pelanduk atau si kancil. Wah, kalau kancil ini terkenal waktu kita kecil ya, pasti ada dongeng tentang si kancil. Ternyata Alkitab juga menyuruh kita belajar dari si kancil atau si pelanduk. Kita lihat di sini. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Oke, saudara, kalau di kartun ini juga saya baru tahu, benar-benar, saudara. Saya baru tahu. Kancil, kalau waktu kecil, bayangan saya itu sebesar rusa, sebesar kijang, besar, saudara. Tapi ternyata kancil itu kecil banget, saudara. Kayak tikus gedenya, cuma segini nih, saudara. Kancil ini gedenya cuma segini nih, cuma setangan saya. Kayak tikus got gedenya. Makanya namanya bahasa Inggrisnya mouse deer. Mouse itu tikus,
diri itu Rusa. rusa. Karena mukanya mirip rusa, badannya mirip tikus. Jadi kecil sekali. Jadi kancil ini adalah hewan favorit predator-predator di hutan. Jadi karena dia kecil, nggak punya kekuatan apa, dia nggak punya tanduk loh saudara. Kalau rusa diserang masih ada tanduk, masih ada kaki yang kuat. Kancil ini nggak ada kakinya, dia kecil banget kayak kaki hamster. Kecil. Nanti saudara cari deh, kancil atau pelanduk. Ternyata kartun yang ada waktu kecil, dongeng waktu kecil, itu cukup menipu kita saudara. Saya pikir kancil itu besar kayak rusa, ternyata kecil banget kayak tikus. Nanti saudara cari ya. Nah, jadi dia ini sering dimangsa sama predator-predator di luar sana karena dia lemah. Kan dibilang sini sama Alkitab. Jadi Alkitab ini dahsyat saudara. Dia sudah sangat mengetahui kancil itu bangsa yang lemah. Kan kalau di otak saya dia sebesar rusa, lemah apanya, besar kok badannya. Ternyata kancil itu emang kecil. Jadi yang bohong itu bikin dongeng saudara. Makanya namanya dongeng. Kalau Alkitab kan bukan dongeng. Iya kan? Makanya dibilang bener, pelanduk atau si kancil itu bangsa yang lemah. Nah, tapi hebatnya dia. Ini benar saudara. Dia itu tinggalnya di gunung-gunung batu atau bukit-bukit batu, pokoknya bebatuan saudara. Karena apa? Bebatuan itu kuat kan buat melindungi dia. Dan dia kecil, dia bisa nyelip ke celah-celah batunya. Misalnya ada apa? Ada serigala mau makan dia. Sudah dia masuk ke batu. Serigala nggak muat, cuma moncong itu dia masuk satu badan saudara. Jadi aman. Nah ini, kalau kancil mungkin saya bilang ya, di kehidupannya dia ini pintar bergaul dan menempatkan diri saudara. Karena apa? Kalau dia di hutan kecil banget, lemah banget. Kalau di hutan dia nggak pintar menempatkan diri, dia bakal dimangsa sama hewan-hewan lain. Akhirnya dia pergi juga nggak bakal jauh-jauh dari kediaman dia. Jadi biar aman terus saudara. Dan dia ini apa ya nama? Saya cari juga tadi malam. Namanya hewan memamah biak. Memamah biak itu apa? Jadi hewan yang makan nih, makan masuk mulut, habis dikunyah udah halus, dilepehin lagi. Habis dilepehin, dia masukin lagi. Itu namanya hewan memamah biak. Nah ini kalau jangan deh. Oke, ini kalau di sana haram. Oke, kalau di kita disuruh belajar malah saudara. Oke. Ada satu ini bilang kalau pelanduk ini binatang yang haram. Nanti ada kok kalau saudara cari di Alkitab memang dibilang pelanduk itu haram. Ya. Tapi kalau di kita disuruh belajar sama pelanduk. Kita lihat ya. Kenapa? Nah, kalau bicara tentang haram ya, kalau di kita yang haram itu bukan apa yang kita masukkan, tapi apa yang kita keluarkan dari mulut. Misalnya kita mau makan babi kayak, mau makan anjing, kucing, kuda, kerbau, apa segala macam, nggak apa-apa saudara. Ya, mau makan kelelawar, jangan ya. Tapi nggak banyak, kelelawar juga banyak yang makan kok. Nah, itu oke. Jadi betul saudara, ini logikanya menurut saya masuk banget waktu saya kan juga pengikut Yesus belum lama-lama banget ya. Saya baru 3 tahun lah. Waktu itu saya mikir, kok begitu gitu. Maksudnya kok misalnya kalau ada yang bilang haram di kita malah haram, tapi logikanya benar saudara. Apa yang masuk sebenarnya nggak masalah saudara, nggak masalah bagi tubuh kita. Tapi yang bahaya itu yang keluar saudara. Yang keluar ini contohnya, misalnya bubuk lu, misalnya gitu, itu bahaya nggak saudara? Bisa bunuh-bunuhan saudara gara-gara bubuk. Hidung lu sebelah, misalnya gitu, dibacok saudara, bisa bacok-bacokan. Gara-gara apa yang keluar dari mulut kita lebih bahaya saudara. Kalau yang masuk ke badan kita, ya udahlah paling diare. Kalau misalnya makan jorok-jorok, ya kan. Kalau dibilang corona dari kelelawar, saya yakin juga nggak 100% benar ya saudara. Saya juga nggak tahu. Tapi saya nggak. Karena di Indonesia, di Jawa Tengah itu orang juga makan kelelawar di dendeng kelelawar. Tapi sehat-sehat aja tuh orang di Jawa Tengah. Ya kan. Kalau nggak, corona juga dari Jawa Tengah. Oke. Jadi dia pintar bergaul dan tidak menelan mentah-mentah apa yang didengarnya nih saudara. Kalau buat manusia ya, kalau dia kan apa yang dimakan, sama seperti kita. Misalnya ada orang bilang, corona itu konspirasi. Wah, kalau ada yang bilang corona itu ciptaannya Cina, corona itu ciptaannya Amerika. Nah itu jangan ditelan mentah-mentah saudara. Dicari dulu kebenarannya. Misalnya ada yang bilang, ada kecelakaan tadi di tol ini. Oh iya ya, Indonesia begini-gini. Si ini begini loh. Pak Rama gitu-gitu suka selingkuh loh misalnya. Nah, misalnya
Nah itu saudara kan, wih kalau nelan mentah-mentah langsung percaya kan, wih Pak Rama kayak gini, wih Pak Rama begini nih, wih Pak Arden lucu-lucu begitu ternyata. Tapi kita cari dulu kebenarannya, jangan telan mentah-mentah ya saudara ya. Itu yang sering terjadi akhir-akhir ini, kemakan hoax. Termasuk yang kisah lama kita yang sudah pergi itu juga banyak yang kemakan hoax. Banyak saudara. Banyak yang mencoba memasukkan hoax, itu banyak. Nah itu kalau kita cerna, kita cari kebenarannya, kita pasti tahu. Ya saudara ya. Artinya apa tadi? Kita ini harus pintar bergaul, kita harus pintar menempatkan diri, dan kita tidak menelan mentah-mentah apa yang kita dengar atau kita terima. Ya. Nah ini yang paling penting. Dia berlindung di gunung batu. Kita tahu saudara kalau di Alkitab gunung batu kita siapa? Tadi bahkan pujiannya Novianti ada ya yang dibawakan Novianti ya. Kalau gunung batuku, artinya siapa? Tuhan kita ya, Tuhan Yesus. Ini bayangin saudara. Si kancil aja berlindung di gunung batu, kita juga harus berlindung di gunung batunya kita. Amin. Bukan artinya kita sekarang pergi ke gunung cari batu, kita ngumpet. Batu segede apa yang bisa naruh Pak Rama? Enak kalau jadi Novita. Bisa-bisa kita pisah tempat tidur jadinya. Novita bisa masuk ke gua batunya, saya nggak muat nanti. Kalau pelanduk enak kecil. Nah ini kita juga sama, kita punya gunung batu yang besarnya tidak terhingga, yaitu Tuhan kita Yesus. Kita harus berlindung sama Dia, dan kita nggak boleh jauh-jauh dari Dia. Seperti si pelanduk tadi, supaya dia aman, dia nggak jauh-jauh dari rumah batunya dia. Kita juga sama, nggak boleh jauh-jauh dari gunung batu kita. Kalau kita jauh-jauh, di luar sana banyak predator yang siap merusak kita semua. Ya, ini yang kita bisa belajar dari pelanduk. Yang ketiga saudara, kita belajar dari belalang. Oh, kalau kita baca Alkitab ini, belalang paling sering disebut, dan paling sering disebut untuk hal-hal yang Keuangan. tentang keuangan lah, tentang makan hasil pertanian lah. Dan ini sering banget digerakin sama Tuhan untuk menghukum bangsa-bangsa ya saudara. Sering banget belalang ini. Yang akan kukirim belalang. Dari sini, gua dari mana, pokoknya belalang. Ini sering banget saudara kalau baca Alkitab. Belalang ini paling sering. Nah, yang paling unik dari belalang adalah dia kan gerombolan tuh rame, tapi dia nggak punya raja atau ratu saudara. Beda sama semut tadi. Di kehidupan nyatanya dia nggak punya raja atau nggak punya ratu saudara. Tapi uniknya di Alkitab sering banget belalang ini dipakai Tuhan. Sering banget. Dia nggak punya raja atau ratu di kelompoknya dia saudara. Artinya apa? Dia punya raja yang kekal saudara. Dia nggak perlu raja di dunia ini. Pimpinannya dia hanya Tuhan saudara. Tuhan katakan A, dia ikut A. Tuhan katakan B, dia ikut B. Kalau mungkin kalau contohnya kayak semut tadi, kalau semut dia kan ada ratunya. Mungkin kalau Tuhan ngomong A, ratunya ngomong B, dia bisa galau. Sama mungkin kalau kita kayak sekarang nih, Tuhan bilang beribadah ke gereja, tapi pemerintah bilang jangan datang ke gereja. Galau nggak saudara? Galau mau ikut yang mana? Dan hukumannya lebih nyata dari pemerintah, seolah-olah ya. Tapi kita kan nggak tahu hukuman dari Tuhan apa kalau kita nggak setia. Memang udah disebutin di Alkitab, tapi kita nggak tahu kapan nerimanya gitu. Kalau lagi PSBB gini, kita bandel, jelas polisi langsung stop, putar balik atau apa segala macam, karena langsung terjadi di kehidupan kita. Tapi kalau yang dari Tuhan nih misterius, saudara. Kita nggak tahu kapan hukumannya. Apakah ketika kita meninggal nanti? Lebih serem loh, saudara. Karena meninggal itu kan dikatakan nanti kehidupan kita yang kekal nanti, saudara. Kalau misalnya kita dihukum, lebih serem mendingan dihukumnya di sini aja. Kalau di sini, putar balik. Iya Pak, maaf saya putar balik misalnya. Nggak boleh keluar. Oh iya Pak, masih bisa minta maaf. Habis minta maaf, polisinya meleng. Aku bisa. Tapi kalau di sana nanti Tuhan bilang, kamu begini ya? Enggak, dikeluarin. Nih, saya udah pernah lihat kamu begini. Kan saya udah bilang Tuhan itu CCTV paling dahsyat. Sayang nih Hendri nggak ada. Dia paling nggak suka kalau saya bilang begitu mungkin, karena dia tukang CCTV. Tapi emang Tuhan itu bisa tahu kita sampai di bawah tanah aja kita tahu. Kita ngumpet di mana aja Tuhan tahu. Dan lebih dahsyatnya Tuhan tahu apa yang isi hati kita. CCTV nggak tahu isi hati kita. Ya kan? Kalau ada, saya bilang saya beli.
biar saya tahu, oh isi hatinya Immanuel. Misalnya dia suka sama siapa. Misalnya, oh saya lihat isi hatinya Pak Arden. Ternyata lucu-lucu. Ya emang lucu, emang hatinya lucu. Nah saudara ya. Jadi belalang ini nggak perlu pimpinan atau apapun di dunia ini, tapi dia langsung dipimpin sama Tuhan. Begitu juga kita saudara. Jujur saudara, sebagai iklan sebentar. Oke, sebagai seorang suami ya, sebagai seorang suami, kalau saudara tidak langsung dipimpin sama Tuhan, saudara kadang bingung apa yang harus dilakukan. Jujur saudara, pasti bingung. Apalagi misalnya kalau saya puji Tuhan mungkin orang tua masih ada, jadi mungkin kalau ada hal apa-apa saya bisa konsultasi sama mereka. Kalau misalnya orang tua udah nggak ada, saya benar-benar udah jadi kepala rumah tangga yang benar-benar udah nggak ada orang tuanya lagi, saya udah paling mentok gitu. Kalau ada masalah saudara, ceritanya sama siapa? Ya paling kan bisa cerita sama istri. Tapi misalnya masalahnya sama istri nih, mau cerita sama siapa? Sama orang lain, digosipin. Minta solusi sama siapa? Orang lain nggak ngasih solusi. Mintanya sama siapa? Sama Tuhan langsung saudara. Tuhan saya begini, Tuhan saya begini. Kemarin saya baru sharing sama teman-teman saya di grup WhatsApp. Dia salah satu korban broken home. Orang tuanya divorce, cerai ya, orang tuanya cerai. Itu menurut dia hal yang sangat menyedihkan. Apalagi cerainya dengan tidak baik-baik. Jadi orang tuanya berantem, bla 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 segala macam. Akhirnya dia sebagai seorang anak bingung. Teman-teman saya ini banyak yang dari keluarga yang divorce, saudara, banyak sekali, banyak dari keluarga yang broken home. Nah, dan kebanyakan mirisnya, saudara, kebanyakan orang percaya, kebanyakan. Nah, ini saudara, mereka langsung bilang kepada saya, mungkin kalau masa-masa sulitnya dia tidak langsung meminta pertolongan sama Tuhan, dia tidak cerita sama Tuhannya. Mungkin hidupnya sekarang udah berantakan semua saudara. Tapi karena dia cerita langsung sama Tuhan, mungkin Tuhan akhirnya memimpin dia. Walaupun Tuhan misalnya nggak berbicara langsung ya, tapi secara tidak langsung. Ini saudara, kehebatan Tuhan kita. Misalnya kita doa ya saudara, Tuhan begini. Oke, Tuhan nggak jawab mungkin, tapi Tuhan sudah bergerak di balik itu saudara. Melalui misalnya contoh, pernah nggak saudara? Saudara pernah nggak ini ya? Saya kalau lagi bahas masalah ini, saya sering banget sama bilang sama kita, ini Tuhan ini benar-benar luar biasa, benar-benar baik banget, benar-benar hidup kita ini udah kayak disetting begitu aja, secara kita tidak sadari saudara. Hidup kita tuh udah disetting sama Tuhan, kita harus kemana, kita harus ngapain, kita harus ngomong apa, kita harus gimana. Itu udah Tuhan yang gerakin sebenarnya saudara, bukan diri kita sendiri saudara. Misalnya contoh, waktu saya mau pindah kerja ke tempat ini saudara, ke tempat sekarang yang baru saudara. Di pekerjaan lama yang sebelumnya, waktu saya mau interview saudara di tempat ini, itu waktu itu hari Jumat dan dekat sama kalau nggak salah Natal waktu itu. Jadi di kantor kita ada acara tuker kado, acara Natal lah sama-sama. Jadi harus kumpul siangnya gitu. Sedangkan saya berencana waktu itu pergi interview paginya saudara. Tapi paginya saya ada kerjaan, jadi mau nggak mau saya nggak bisa interview dong, karena harus bertanggung jawab sama kerjaan yang ada sekarang. Ya kan, akhirnya saya kerjain, terus siang sama sorenya harus ikut acara kantor. Akhirnya saya bilang ke HRD yang di tempat saya sekarang ini yang baru, saya bilang, Bu maaf saya nggak bisa datang. Saya udah pasrah aja, ya udahlah, dapat ya nggak apa-apa, dapat ya bersyukur, nggak dapat ya udah, saya udah pasrah aja. Tapi dia langsung bilang, Pak Senin bisa nggak? Langsung saya bilang bisa Senin. Akhirnya ya berjalan sampai sekarang. Itu saya percaya nggak percaya, Tuhan yang ngatur. Amin. Dan bayangin kalau saya masih ada di tempat yang lama, mungkin gaji saya udah kepotong 50%. Gitu saudara. Secara nggak langsung Tuhan yang udah ngatur semuanya. Termasuk pertemuan saya dengan Novita itu Tuhan. Dari mana saudara jalannya? Saya di Cina 6 tahun, Novita di Karet dari kecil. Bisa ketemu di Sunter. Ketemunya gimana coba? Ya emang ketemunya sama teman saya, tapi saya mana nyangka sih teman saya bawa calon istri saya. Wow. Ya kan? Teman saya cuma bilang, Ram, gue bawa temannya. Iya boleh. Kan ya saya pikir selama ini kan sering ya kalau kita ketemu, gue bawa temen nih.
Ya, paling jadi teman doang kan sama kita. Ini jadi teman hidup, saudara. Haleluya. Coba, bisa dipikir nggak jalannya? Coba ya, ini saudara. Kalau Pak Andre bilang masalah yang ada sekarang, yang terjadi nih, ini masalah corona baru 2 bulan ya saudara. Tapi saudara pikirin kebaikan Tuhan dari saudara lahir. Sebanding nggak saudara? Saudara dari lahir bisa sampai kayak sekarang ini, semua karena kebaikan Tuhan. Itu saudara udah nggak bisa hitung lagi seberapa baiknya Tuhan. Dan cuman gara-gara masalah ini kita udah menyalahkan Tuhan. Jangan. Cuma karena masalah ini kita meninggalkan Tuhan. Itu jangan. Parah itu saudara. Ya, jadi kalau kita lagi ada masalah, contoh masalah yang benar-benar kok kayaknya Tuhan nggak bantu saya. Coba saudara pikir lagi kehidupan saudara dari awal. Pikir. Kalau kita nih di sini ada Pak Andre jago matematika, kita main hitung-hitungan paling gampang pakai apa? Orang boleh nggak jago matematika, tapi orang jago ngitung duit. Hitung pakai duit. Oksigen yang sudah diberikan kepada kita, hitung dari kita lahir. Apakah berkatnya? Misalnya contoh kita pekerjaan kita jadi hilang atau pendapatan kita hilang 50%. Misalnya ya, mungkin yang Grab atau apa penghasilannya ada yang hilang 50%. 50% saudara katakan saudara hilang 5 juta deh sebulan. Sekarang nih hilang 5 juta sebulan. Baru 2 bulan 3 bulan terjadi, baru hilang 15 juta saudara. Saudara yuk hitung-hitungan dari lahir. Sekarang umur misalnya katakan umur 25. Hitung tuh dari lahir sampai umur 25. Berapa miliar yang udah harus kita bayar sama Tuhan? Cuman buat oksigen, baru buat oksigen. Berapa miliar? Saya yakin sampai miskin, sampai apapun kita nggak bakal bisa tuh bayar. Kita nggak bisa bayar, saudara. Haleluya. Ya kan? Amin, amin. Ngeri loh, saudara. Jadi kita mau ngumpulin duit sebanyak apapun, kalau Tuhan gak kasih kesehatan, duit itu hilang, saudara. Pasti hilang. Kita udah tahu ya banyak cerita kalau kita lihat artis-artis, katakanlah artis Julia Perez, ya kan? Jupe. Terus katakan yang terkenal lagi mungkin Olga. Yang duitnya udah pasti udah bagi kita tuh udah banyak banget, saudara. Kita pun belum pernah kali melihat duit sebanyak itu yang ada di kantong mereka. Tapi karena penyakit, asraf, habis semua saudara, habis sampai ngutang-ngutang habis. Gak ada artinya sebenarnya. Tapi maksudnya jangan saya ngomong begini kita jadi gak kerja ya saudara ya. Harus kerja, tetap harus kerja. Gak mungkin juga Tuhan minta makan, turun nasi dari langit. Wow, nasinya nasi aking kan gitu. Tapi enggak ya saudara, kita kalau mau makan ya kita harus kerja saudara. Dan sebelum kerja tentunya kita minta petunjuk sama Tuhan, pekerjaan apa yang harus kita lakukan. Oke saudara, biar nggak melebar lagi, di sini yang belalang tadi kan dia biasa keluar itu untuk makanan ya saudara. Sama, pasti untuk makanin hasil pertanian, untuk makanin harta tuh. Kalau di Alkitab tuh banyak tuh, belalang tuh tugasnya buat itu. Ini artinya apa yang kita bisa petik? Dia ini selalu lapar, saudara. Selalu lapar akan makanan. Kita juga harus sama, saudara. Kita di sini harus bersehati semua. Karena tadi belalang bersehati di dalam Tuhan. Belalang bersehati di dalam Tuhan. Kita juga sama, saudara di sini. Bersehati di dalam Tuhan untuk terus mencari makanan kita. Sama. Ini belalang sama semut kurang lebih pelajaran yang bisa kita ambil sama tuh. Ya, kita harus kompak, kita harus bersehati, kita harus minta pimpinannya Tuhan langsung. Ya, saudara ya. Oke, sekarang kita lihat yang terakhir cicak. Cicak, tadi kita lihat dia dapat kau tangkap dengan tangan. Artinya apa? Cicak ini malah kalau banyak orang pakai ini ya, pakai karet. Tas. Cicaknya jatuh, udah ditangkap, dibuang atau gimana? Pakai baygon. Kalau sekarang pakai baygon, semprot, sampai kolaps, disapu, dibuang. Jadi cicak ini sangat mudah ditangkap, saudara. Sangat mudah. Tapi saudara hebatnya cicak ini, dia bisa ada di istana. Kita udah tahu saudara, kalau kerajaan di bumi ini bisa hancur,
Iya. istana di bumi ini bisa hancur, tapi kita punya satu istana yang kekal. Kita punya satu kerajaan yang kekal. Amin. Dan kita harus masuk ke dalamnya. Kita harus ada di dalamnya, saudara. Cicak ini jadi seperti kondisinya ya, saudara. Mungkin kita dikucilkan di dunia ini. Kita dianggap remeh sama orang di dunia ini seperti cicak. Kita gampang ditangkap. Kita bukan siapa-siapa, saudara. Kita orang yang kecil. Pemerintah aja bisa nangkap kita kapan aja kalau kita salah ngomong. Iya. Dan lain sebagainya. Jadi kita ini kecil, kita lemah. Kita bisa diinjak sama orang-orang yang kaya. Bisa. Bahkan yang miskin juga sekarang udah jago nginjak-nginjak, saudara. Sok-sok nginjak, banyak. Ya. Tapi saudara, ini walaupun kita dikucilkan, contoh ya kayak misalnya hari ini mungkin yang masih pelayanan di sini, masih datang ke tempat ini, mungkin ada beberapa, mungkin saudara kita, teman-teman kita ngucilin kita, atau menganggap kita orang yang aneh. Pemerintah bilang, kok lu masih pelayanan, masih berani datang, masih begini, pasti banyak. Pasti ada salah satu di antara kita mengalami hal ini. Pasti saya yakin. Kamu pembawa virus, jangan masuk. Ada, saudara. Bayangin sampai digituin, saudara. Tapi saudara, percayalah, kita masih pelayanan, kita masih datang beribadah di tempat ini, saudara. Baik yang di rumah juga ya, baik yang di rumah juga. Tetap ikutin online walaupun di rumah. Kita akan bisa masuk ke kerajaan yang kekal nanti. Puji Tuhan kalau bisa masuk ke istana presiden. Gak ada yang mustahil, saudara. Amin. Jokowi, tukang kayu, mebel. Tapi emang mebel dia bukan ece-ece, mebel dia mebel internasional, saudara. Dia emang sering jual ke Eropa. Tapi tetap aja labelnya tukang kayu. Siapa dia dibanding angkatan-angkatan yang udah jelas track recordnya, udah jelas politiknya sangat hebat, ya kan? Rata-rata kan di Indonesia pemimpin-pemimpin adalah angkatan-angkatan. Makanya banyak orang Indonesia mau masuk jadi polisi, masuk jadi tentara, karena hidupnya pasti aman. Banyak backingannya, saudara. Siapalah dia, siapalah Jokowi dibanding mereka semua? Kecil, tapi dia bisa masuk istana. Kita ambil contoh lagi siapa? Ridwan Kamil misalnya. Cuma arsitek, saudara. Jarang sejarahnya arsitek jadi pemimpin. Jadi gubernur sekarang Jawa Barat. Kampung saya di Jawa Barat. Siapa dia dibanding politikus-politikus sebelumnya? Saya tahu Jawa Barat itu politikusnya sangat kejam. Jauh lebih serem dari Jakarta sebenarnya Jawa Barat itu. Tapi Ridwan Kamil bisa menang. Dia kecil di mata orang-orang, tapi dia bisa dinaikkan jadi gubernur. Dan terakhir mungkin Ahok, minoritas, Chinese. Jadi Ahok sebelum jadi gubernur, sebelum jadi wakil gubernur waktu itu, sebelum mau maju sama Jokowi. Jadi Ahok ini punya tantenya Ahok ini temennya mama saya. Jadi emang makanya kalau Ahok lagi ada acara apa, biasa keluarga saya diundang juga. Tapi saya lagi di Cina, makanya saya nggak pernah ikut. Paling yang datang papa mama saya yang datang. Nah, jadi waktu itu Ahok itu minta dukungan sama orang-orang di Kelapa Gading, karena Kelapa Gading 95% adalah Chinese. Ya kan? 95% di Gading adalah Chinese. Makanya pertama yang dia incar pasti Pluit, Kelapa Gading, Muara Karang, pokoknya daerah-daerah yang terkenal dengan Chinese-nya. Waktu itu saya mikir, saya masih di China ya waktu itu, saya dengar dari papa mama saya. Ketika, tadi ada orang di rumah datang jual, waktu itu masih jual baju yang kotak-kotak itu. Terus kita dijualin, kita bantuin dukungan segala macam. Saya di Cina dengar, gila orang Cina mau maju jadi gubernur di Jakarta. Kalau cuma dua pilihannya, kalau dia jujur, dia akan hebat karena minoritas, dan dia akan mungkin orang tidak akan melihat minoritasnya itu. Tapi kalau dia buat salah, habis semua kaum minoritas yang ada di Indonesia. Kesempatan untuk jadi pimpinan mungkin akan sulit lagi, akan tidak ada lagi karena udah lihat, misalnya kalau waktu Ahok korupsi nih, misalnya ketangkap karena korupsi atau apa segala macam, mungkin orang Chinese di Jakarta siap-siap aja minggat pulang kampung. Tapi kita lihat track recordnya, mau gimana pun, maupun dia akhirnya jatuh ke perceraian dan menikah lagi, tapi tetap kalau secara profesionalitas saya tetap menaruh Ahok di atasnya Jokowi sebenarnya. Secara pekerjaan ya, kalau menurut saya. Dan dia membuat saya
maksudnya orang Chinese walaupun minoritas tidak dianggap oleh sekitarnya, tapi bisa bersuara juga ternyata saudara. Jakarta sangat enak, sangat nyaman, pembangunannya jelas, semua tertib di zamannya dia, dan cuma dia yang bisa membuat Jakarta seperti itu. Itu menurut saya. Ya, tapi kita nggak mau ngomongin politik. Ini saya mau ambil contoh orang-orang kecil yang bisa ditinggikan sama Tuhan. Dan ini tidak mungkin, tidak mustahil bagi kita, saudara. Mungkin kita kecil sekarang, tapi tidak mustahil bagi kita suatu saat kita akan diangkat jadi suatu pimpinan perusahaan, mungkin diangkat jadi pimpinan daerah, mungkin minimal jadi Pak RT, Pak RW, mungkin. Bukan mustahil, saudara. Ataupun kita bisa diangkat lebih tinggi dari misalnya saudara-saudara kita atau apapun. Tidak mustahil, saudara, kalau kita tetap setia sama dia. Dan terlebih yang harus kita belajar dari Cicak ini tadi adalah masuk ke istana. Kalau kita targetnya adalah masuk ke kerajaan Allah yang kekal, itu target kita, saudara. Dikatakan tidak mustahil, walaupun Cicak ini bangsa yang lemah, mudah ditangkap, dia kecil, tapi tidak mustahil bisa masuk ke istana. Kita juga sama, saudara. Kita di bumi ini, di dunia ini kita kecil, kita miskin, kita bodoh atau apapun, tapi percaya, saudara, tidak mustahil kita bisa masuk ke kerajaan Allah. Ya, coba kita terakhir ya, saya tutup. Kita buka di 1 Korintus 1 ayat ke-27 sampai 29. Surat 1 Korintus 1 Ya. ayat 27 sampai 29 menurut firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia Ya. dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Oke, terus. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, seperti 4 hewan tadi, hewan yang kecil tidak berarti bagi kita, bahkan seperti pelanduk, saya nggak tahu itu adalah kancil. Itu artinya saya nggak pernah nganggap dia ada, saudara. Tapi Alkitab katakan kita disuruh belajar sama mereka, saudara. Percaya, saudara, kalau poin-poin yang tadi ditangkap ya, untuk poin kehidupan dan poin rohani yang saya sebutkan ditangkap dengan baik, percaya kita bakal jadi orang yang sukses di dunia ini, dan kita akan jadi orang yang sukses di kerohanian kita. Akan balance, saudara. Jadi 4 binatang ini mungkin saya akan tandakan seperti yang Bapak Gembala pernah sampaikan. Ini menyimbolkan salib, saudara. Garis horizontal dan garis vertikal, saudara. Seperti saya mau ambil yang semut sama si belalang. Semut sama si belalang saya mau umpamain dia adalah garis horizontalnya, saudara. Karena tadi banyak poin kehidupan yang bisa kita ambil. Kita harus jadi orang yang berani, kita harus jadi orang yang jujur, kita harus jadi orang yang kompak, kita harus yang tunduk pada pimpinan, kita harus yang ramah, kita harus yang pintar manajemen, kita harus yang pintar ngelola segala macam, ngelola uang, ngelola waktu, pokoknya ngelola kehidupan kita. Itu untuk kehidupannya, saudara. Sama seperti belalang tadi juga sama, dia itu teratur, saudara. Dikatakan tadi kan berbaris dengan teratur. Jadi kita jadi orang yang taat aturan, punya aturan, walaupun nggak ada pimpinannya, taat aturan, saudara. Ini garis horizontal yang bisa kita ambil dari si semut sama si belalang. Tapi garis vertikal ya, saudara, kita bisa ambil dari si pelanduk tadi, bersembunyi di gunung batu seperti kita, saudara. Bersembunyilah atau berdiamlah di gunung batunya kita, saudara. Berdiamlah sama Yesus, saudara. Jangan jauh-jauh dari Yesus, saudara. Dan juga dari si cicak, kita harus kejar, kita harus punya target. Target kita adalah apa? Masuk ke kerajaan Allah, masuk ke istananya Allah. Itu adalah target kita, saudara. Ya, saudara ya. Jadi hari ini kita belajar dari hal yang kecil, hal yang tidak kita anggap. Begitu juga mungkin diri kita tidak dianggap orang lain, tapi kita buat orang lain bisa belajar dari kita. Ya kan? Banyak orang hebat belajar dari orang yang lebih rendah di bawahnya. Banyak, saudara. Makanya kita jadilah orang yang seperti itu. Biarpun harta kita tidak banyak, biarpun kita tidak pintar, biarpun kita tidak dari orang yang terkenal, tapi banyak orang yang bisa banyak belajar dari kehidupan kita. Itu artinya apa? Firman tercurah
dari diri kita, saudara, dari kehidupan sehari-hari kita. Itu makanya kita dikatakan jadilah bejana tanah liat, yang kita menyimpan firman itu, dan firman itu akan terpancar nanti keluar, saudara. Bejana liat yang retak itu juga sama seperti diri kita, saudara. Simpan firman di dalam diri kita, simpan baik-baik, belajar yang banyak, saudara. Habis itu curahkan di kehidupan kita, saudara, biar semua orang lihat ketika kita mengikut Yesus, hidup kita jauh lebih teratur, hidup kita jauh lebih benar, hidup kita jauh lebih pintar. Kita tidak pernah takut akan apapun, karena pengharapan kita sangat tinggi, saudara. Baik, saudara, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar dari firman Tuhan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Tuhan Yesus